Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yasser Arafat Usman, Widyaswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Untuk tema kita pada sesi ini akan membahas terkait prosedur lelang. Prosedur lelang adalah suatu proses dalam pelaksanaan lelang. Prosedur lelang sendiri bisa kita bagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca lelang. Pertama kita akan membahas pada tahap persiapan. Tahap persiapan ini dimulai yakni dengan penjual atau pemilik barang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau biasa disingkat dengan KPKNL. Surat permohonan lelang wajib dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum yang disampaikan pada saat permohonan lelang, yaitu salinan atau fotokopi surat keputusan penunjukan penjual atau surat tugas penjual atau surat kuasa penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan atau perjanjian atau surat kuasa penunjukan balai lelang sebagai pihak penjual. Kedua, daftar barang yang akan dilelang. Ketiga, informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan atau penyetoran hasil bersih lelang. Keempat, syarat lelang tambahan. Kelima, surat penetapan nilai limit dari penjual. Dan yang keenam adalah foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet. Selain persyaratan secara umum, terdapat juga persyaratan yang bersifat khusus. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus yang disampaikan pertama pada saat permohonan lelang. Yang kedua, sebelum pelaksanaan lelang. Dokumen ini tergantung pada jenis lelangnya. Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah terpenuhi legalitas formal, subjek, dan objek lelang, maka KPKNL menetapkan dan memberitahukan penetapan jadwal lelang kepada pemohon lelang yang berisi penetapan waktu dan tempat lelang, permintaan melaksanakan pengumuman lelang, dan menyampaikan sebelum pelaksanaan lelang, serta hal lain yang dianggap perlu. Kemudian penjual mengumumkan lelang melalui surat kabar harian yang terbit dan atau beredar
di kota atau kabupaten tempat barang berada. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Pengumuman lelang paling sedikit memuat identitas penjual, hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan, jenis jam, jumlah barang, lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan atau tidak adanya bangunan khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan. Spesifikasi barang khusus untuk barang bergerak. Waktu dan tempat unleashing dalam hal penjual melakukan unleashing. Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara, dan tempat penyetoran dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran. Nilai limit kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang non-eksekusi sukarela untuk barang bergerak. Cara penawaran lelang. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. Alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet atau email. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan penawaran lelang atau menyerahkan garansi bank jaminan penawaran sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang. Uang jaminan penawaran lelang adalah sejumlah uang yang disetor kepada bendahara penerimaan KPKNL atau Balai Lelang atau pejabat lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang. Kali ini kita melangkah ke periode berikutnya, yakni tahap pelaksanaan lelang. Lelang dilaksanakan oleh dan di hadapan pejabat lelang dan disaksikan oleh pejabat penjual dan peserta lelang sesuai waktu dan tempat pelaksanaan lelang yang telah ditentukan. Di sini pejabat lelang mengecek peserta lelang atau kuasanya, kehadirannya, dan keabsahan sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan. Lalu pejabat lelang juga memimpin lelang. Pejabat lelang membacakan kepala risalah lelang dan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, pejabat penjual, dan pejabat lelang. Peserta lelang mengajukan penawaran lelang yang tata caranya telah ditetapkan dalam pengumuman lelang. Atas penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang, maka pejabat lelang akan menetapkan penawaran tertinggi atau terakhir dan melampaui nilai limit sebagai pemenang lelang atau selaku pembeli. Dan yang terakhir adalah pejabat lelang menutup risalah lelang dengan ditandatangani oleh pejabat lelang, pejabat penjual, dan pembeli lelang. Kita beralih ke tahap terakhir yakni pasca lelang. Pada kegiatan pasca lelang,
pemenang lelang atau pembeli membayar harga lelang dan bea lelang secara tunai paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan atas pembayaran tersebut pembeli lelang diberikan kwitansi sebagai bukti pelunasan untuk meminta dokumen kepemilikan kepada penjual dan kutipan risalah lelang setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran. Pemohon lelang menerima hasil bersih lelang dan salinan risalah lelang dari pejabat lelang. Kemudian, pejabat lelang akan menyetorkan bea lelang dan pajak terkait ke rekening kas negara. Demikian pembahasan kita kali ini terkait prosedur lelang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.